Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai integrasi tasawuf dan sains ontologi. Nama saya Harif Ferja sebagai pemateri pertama dan teman saya Cynthia Francisca sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Francisca. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi tasawuf dan sains dalam ranah ontologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi agama dan sains. Secara etimologis, integrasi merupakan kata sarapan dari bahasa Inggris integration yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi, yang berarti menyatu padukan, penggabungan atau menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh pemaduan. Secara terminologis, integrasi ilmu adalah pemaduan antara ilmu-ilmu yang terpisah menjadi satu kepaduan ilmu. Dalam hal ini, penyatuan antara ilmu-ilmu yang bercorak agama dengan ilmu-ilmu yang bersifat umum. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum ini adalah upaya untuk meleburkan polarisme antara agama dan ilmu yang diakibatkan pola pikir pengkutupan antara agama sebagai sumber kebenaran yang independen dan ilmu sebagai sumber kebenaran yang independen pula, seperti yang dirasakan oleh negara-negara di belahan dunia sebelah barat yang terkenal canggih dan maju di bidang keilmuan dan teknologi. Mereka tergugah dan mulai menyadari akan perlunya peninjauan ulang mengenai dikotomisme ilmu yang terlepas dari nilai-nilai yang di awal telah mereka kembangkan, terlebih nilai religi. Meninjau begitu arogannya kapasitas agama dalam kehidupan manusia, maka sepatutnya agama dikembangkan secara basis nilai pengembangan ilmu, karena pengembangan ilmu yang tanpa dibarengi dengan kemajuan nilai religinya menyebabkan terjadinya gap atau jurang akibat meninggalkan agama. Ilmu secara arogan mengeksploitasi alam sehingga terjadi sebagai kerusakan ekosistem. Pandangan Islam, hubungan antara sains dan agama bukanlah suatu masalah besar. Alasannya, sains hanya sebagai dari ilmu atau ilm yang berasal dari kata dasar alaman yang berarti mengetahui. Jadi secara intrinsik tidak ada pertentangan antara sains dan Islam. Sains dalam pengertiannya yang modern adalah pengembangan dari filsafat alam yang merupakan bagian dari filsafat yang menyeluruh dalam khasan keilmuan Yunani. Namun filsafat Yunani terlalu deduktif yang lebih mendasari pada pemikiran spekulatif. Karena itu perlu dilengkapi dengan pengamatan empiris sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran. Interaksi antara agama dan sains mengambil beragam bentuk. Temuan-temuan baru dalam sains menantang gagasan-gagasan keagamaan klasik sebagai respon atasnya sebagai orang berusaha mempertahankan doktrin tradisional. Beberapa meninggal tradisi dan beberapa merumuskan kembali konsep keagamaan secara ilmiah. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani on yang bermakna keberadaan dan logos yang bermakna teori. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut ontologia yang dimaknai ilmu tentang esensi segala sesuatu. Jadi ontologi merupakan bagian dari metafisika yang merupakan bagian dari filsafat dan membahas teori tentang keberadaan seperti makna keberadaan dan karakteristik esensial keberadaan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ontologi sebagai bagian dari kajian filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat dari objek telaah ilmu dan hubungan objek ilmu dengan manusia sebagai pencari ilmu. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu tentang teori keberadaan, dan istilah ontologi sendiri ditujukan kepada pembahasan tentang objek kajian ilmu. Para sufi awalnya lebih memfokuskan kepada masalah kedekatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi belakangan ini mereka meluaskan objek kajian tasawuf kepada persoalan wujud, sehingga mereka tidak saja membahas hakikat wujudnya, tetapi juga wujud alam dan manusia. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya Ibnu Arabi, Suhradi, dan Mulia Sardi. Maka dari aspek inilah akan dapat dilihat titik singgung antara tasawuf dengan sains. Sebab tasawuf bukan hanya membahas tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hakikat wujudnya, tetapi juga memberikan perspektif tasawuf mengenai hakikat alam dan manusia. Sebagaimana sains juga mengkaji dan menelaah fenomena-fenomena alam, terutama berbagai persoalan tentang mineral, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dari perspektif Ibnu Arabi, alam merupakan manifestasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cermin baginya. Saintis Muslim sebagai peneliti alam empirik, terutama dunia mineral, tumbuhan, binatang, dan manusia, harus menyadari bahwa alam merupakan ciptaan dan manifestasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ajaran Islam mengajarkan bahwa alam merupakan tanda-tanda keberadaan dan kekuasaannya, sehingga penelitian terhadap alam diharapkan dapat menumbuhkan dan memperkokoh keimanan terhadapnya, bukan menjauhkan manusia darinya, sebagaimana ditemukan dalam banyak teori ilmuwan barat sekular. Terima kasih.